Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Ronan Salma dan Malika Latifah Azahara. Di sini kita sudah bersama narasumber kita, Bapak Ida Bagus, sebagai tokoh agama Hindu Kota Surakarta, sekaligus Kepala Lembaga PHDI ya Pak ya. Iya, mungkin bisa perkenalan dulu Pak biar teman-teman kita tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Nama saya Ida Bagus Komang Suarnawa, sebagai tokoh agama Hindu di Kota Surakarta, sekaligus sebagai Ketua PHDI Kota Surakarta. Dalam hal ini saya mengapresiasi dari adik-adik dari UIN yang sudah tidak asing lagi dengan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ilmu kedepannya. Amin. Oke, mungkin kita langsung aja ke podcast kita. Jadi kita punya beberapa pertanyaan untuk Pak Ida Bagus. Yang pertama, sebagai tokoh agama Hindu, gimana sih pandangan pribadi Pak Ida Bagus terhadap moderasi beragama terutama di Kota Solo ini kan banyak dari agama Hindu, agama Kristen, Katolik, Islam, Konghucu. Menurut Bapak sendiri gimana cara menoleransi? Ya, terima kasih. Kebetulan saya juga bagian di tokoh lintas agama. Kalau mulai di trennya itu di FKUB kan tersendiri. Tapi kalau tokoh lintas agama kita itu luar biasa di Kota Solo ini. Tidak hanya menggandeng yang 5 agama saja, tapi kepercayaan juga kita ikut sertakan. Jadi di Solo itu ada pertemuan setiap 2 bulan sekali dari 6 agama ini, 6 agama yang ya satunya belum terdaftar di Kemenag, namun sudah diakui di Dinas Kebudayaan. Nah, ini setiap 2 bulan bergantian. Jadi dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi kalau yang dari kepercayaan dia nompleng, ikut kegiatan, tapi kita rangkul aja karena apa tadi kaitan dengan toleransi ini kan tidak bisa membeda-bedakan. Ternyata tokoh-tokoh agama yang ada di Solo ini berlatar belakang juga berbeda-beda, juga suku bangsanya juga ada yang berbeda-beda sukunya, tapi sangat rukun, sangat membantu pemerintah, terutama Kementerian Agama. Apalagi Kepala Kementerian Agama yang ada di Kota Surakarta ini luar biasa. Beliau dengan diundang itu mesti datang. Ada juga dari Purpinda juga sama dari Dandim, Kapolres, mesti datang. Dalam arti memberikan juga support. Untuk menciptakan apa? Ya, menciptakan kondusivitas supaya tidak ada lagi saling mencurigai dengan kepercayaan yang sudah diyakini masing-masing. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata di Kota Solo ini para tokoh-tokoh agama di Kota Solo tiap 2 bulan sekali ngadain pertemuan bareng-bareng, saling toleransi, semuanya dirangkul. Bahkan agama yang kepercayaan itu tadi ya Pak. Kepercayaan bukan agama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, namanya LMKI. Luar biasa sekali. Ternyata toleransi di Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu namanya. Di KTP ya sudah gitu. Percayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah ada. Tapi tidak agama, kayak kepercayaan gitu. Jadi itu makanya kita selalu selalu kita komunikasi, selalu kita interaktif. Kalau ada permasalahan yang notabene-nya yang kaitan dengan mengganggu daripada keharmonisan kita, ya itulah yang kita perangi. Dalam arti kita
selalu juga mengadakan pertemuan gitu lah. Wah, luar biasa sekali. Iya, memang Iya, kan. ya. Iya, good. Kalau Bapak sendiri selain kegiatan itu, Bapak pernah mengikuti kegiatan sosial apa yang berkaitan dengan toleransi? Saya sering mengikuti di Yayasan Kakak. Yayasan Kakak itu memang kaitan dengan kaitan dengan yang renta-renta masalah seperti itu tadi. Contoh ya, kalau di Solo kan juga ada Ahmadiyah, ada Ahmadiyah itu Ahmadiyah, Islam Ahmadiyah kan ada juga. Enggak, Ahmadiyah itu ada. Ahmadiyah kan ada. Tapi kita tidak ada mempersalahkan, yang penting dia tidak mengganggu daripada aktivitas yang lain. Waktu sholat ya sama dia sholatnya, cuma ya dia lain mungkin ya dengan keyakinan yang lain tidak tahu dia, tapi dia tetap karena dia mengacu kepada Quran, kitabnya nabinya Nabi Muhammad kan gitulah, dan ada nabi-nabi yang lain. Nah itu di Solo kita rangkul. Kalau dulu kan diserang terus, tapi ada dengan adat kita kerukunan antar umat beragama, bukan FKUB, yaitu tadi tokoh lintas agama, kita bisa merangkul dia. Jangan sampai, yang penting itu kita wajib memberikan perlindungan gitu loh. Nah, jangan saling bahu membahu, saling isi mengisi. Jangan sampai juga dia punya hak ya untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 kan, pasal 29 kan. Nah, harus kita bebas untuk beragama dan kepercayaannya. Kalau kalau menurut Pak Ida sendiri, tadi kan dijelasin kalau ada yang dibentuk 2 bulan, pertemuan 2 bulan sekali juga untuk mencegah agar tidak ada tadi yang peperangan, atau mungkin bisa dibilang ini ya, radikalisme ya Pak ya. Menurut Pak Ida sendiri, pendapat Pak Ida untuk langkah-langkah mencegah radikalisme itu bagaimana? Ya kita dekati itu tadi. Kita mengorangkan orangnya. Malah pernah kita undang orangnya, ya toh, orang-orang yang notabene, nah dia yang ada tanda petik gitu. Tapi dia memang ya tentu dia akan tidak mengusik masalah itu ya. Cuma dia ya kaitan dengan keyakinan. Tapi dengan ada Solo sekarang sudah menaik predikat loh, dari toleransi seluruh Indonesia nomor 2 kalau tidak salah itu. Solo ini sekarang. Kalau kemarin kan turun. Waktu wali kota yang kemarin Gibran itu nomor 4, sekarang udah menjadi nomor 2 malah. Selain Solo Tigo. Nomor 3 ya benar, Solo Tigo nomor 2, yang nomor 1 itu Singkawang Kalimantan. Itu toleransinya bebas mau bangun apa aja kaitan dengan tempat ibadah, masjid, seberapa masjid aja tidak masalah di Singkawang. Ya, kalau di Salatiga juga sama kan. Salatiga ada Universitas Satya Wacana ya. Nah, itu kan juga ada ya, dan luar biasa. Solo juga iya. Solo ada sekarang banyak universitas dan mendatangkan apalagi UNS, kemudian ada duta Nusa juga. Terus memang sukunya kan datang dari banyak-banyak, ada Irian, ada NTT, ada Kalimantan, Sulawesi, ya inilah. Sedangkan ada sekarang perkumpulan suku. Jadi jadikan satu di Kesbangpol. Kesbangpol, kalau ada apa-apa umpamane suku iki ngamuk, hari jeluk Maduro enak. Jadi Sunda enak, Kalimantan ada, Bali ada. Jadi semuanya ada. Memang diwadahi dari Kesbang ini, dia mewadahi kita masuk di sana sebagai ya forumnya gitu lah. Sehingga kalau ada miskomunikasi masalah, kalau adat suku kan beda, tapi kalau agama itu saya kira mana-mana sama. Kalau Islam juga sama, tidak mungkin berbeda cara sembayangannya pada. Kalau Hindu juga sama, Katolik juga Kristen sama. Ya itu sekarang suku juga tidak tentu dia orang Kalimantan dia beragama Katolik toh ya, mesti ada yang Islam dan sebagainya. Ya itu kita rangkul jadi satu. Ya itu latar belakangnya dari suku, tapi dia agamanya berbeda-beda.
Ya itulah yang membuat indahnya Kota Solo. Jadi saya pernah mengadakan kegiatan di Solo itu kan Pak Wali Kota welcome sekali kalau setiap adat seni budaya itu mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai dengan suku dan bangsanya masing-masing. Berarti dilihat juga dari background sukunya ya Pak ya? Ya, karena kan masing-masing punya budaya, punya adat. Kalau tapi tidak adatnya di bawah sini tidak, tapi sesuai dengan yang ada di Jawa. Kalau bahasa di Hindu namanya Desa Kala Patra. Desa itu tempat, kala waktu, patra situasi. Jadi kalau sudah kita kala, waktu dan sebagainya ya kita tidak seperti orang Bali di sini kalau nyepi harus mati lampunya dan sebagainya. Tidak. Nah, itu kaitan padahal yang lain. Kebetulan saya di sini ketua RW ya, minoritas ya. Saya ditunjuk sebagai ketua RW minoritas, saya dipilih oleh warga di sini. Padahal ada yang Kristen, mayoritas Muslimnya. Sini ada masjid ada 3, ada ada musola ada 2, kemudian gereja ada 1, puranya nggak ada. Saya ditunjuk jadi RW di sini. Nah, karena apa? Yaitu tadi saya tidak akan membeda-bedakan. Apalagi sekarang selaku RW juga tidak akan membeda-bedakan, melayani umat itu sama saja. Masyarakat ada yang agama ini, ada yang agama ini, itu adalah bangsa Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya ternyata dari Kota Solo ini yang ngumpulin orang-orang, para tokoh-tokoh agamanya juga bersatu sama-sama bareng-bareng ngerangkul. Pak Ida sendiri sebagai ketua RW ngerangkul masyarakatnya yang dekat, yang berbeda-beda agamanya juga, supaya tidak ada miskomunikasi, ada bahasa Jawanya ono rembug dirembug. Jangan bertindak sendiri. Terus ada kaitan dengan motonya kita di sini, guyub rukun saklawase. Waduh. Guyub rukun saklawase. Kebetulan sekarang ini di RW saya ini mendapat penghargaan proklim dari kecamatan, dari kota, provinsi dan tingkat nasional. Penghargaan apa itu Pak? Perubahan iklim. Makanya Anda lihat tadi masuk gini kok banyak pohon-pohonan dan sebagainya. Asli ya. Ya ini kadang yaitu kita mengajak masyarakat, mudah-mudahan puji Tuhan tahun 2026 ini menjadi dites lagi menjadi proklim lestari. Jadi memang kalau belum sampai sana jenengan, kebetulan didukung MTSN 2 ini, dia sudah adiwiyata. Terus kemudian SMP 27 juga sudah mendapat adiwiyata. SD juga sudah. Jadi tinggal berkolaborasi aja, dukung aja, saling bahu-membau. Jadi tidak kita gerakkan ada namanya KWT, kelompok wanita tani, walaupun di sini ya ada nanam jagung, nanam pohon dan sebagainya. Kalau menurut Bapak sendiri selain merangkul, itu tindakan apa sih dalam semisal kita melihat ada perbedaan? Kan Bapak kan sebagai minoritas ya di sini. Selain merangkul yang berbeda tuh harus apa lagi? Ya jelas gini Mbak, karena memang kadang-kadang kan namanya dogma kepercayaan kan lain gitu. Kalau kita ada contoh gereja di sini, ada gereja kan di sini dia mau mengadakan kegiatan, ada yang umpamanya ada yang ngutik-ngutik. Contoh saya baru dari RW itu di demo kaitan dengan pembangunan gereja juga. Pak RW kok mengizinkan, dan bukan Pak RW yang itu proses. Dulunya memang awal tanah tuh bukan tanah milik gereja, sehingga memang harus ada proses kan. Pemerintah memfasilitasi hal itu, baik dari Kesbangpol, Kemenag, FKUB, dan juga pemerintah sendiri. Bukan Pak RW. Jadi dasarnya memang dari bawah kalau sudah memenuhi syarat. Contoh membangun ibadah itu kan tanahnya harus sudah tanah yayasan atau tanah gereja. Terus yang kedua itu ada jamaatnya, terus lingkungannya mendukung tidak. Ternyata lingkungannya kan mendukung, tapi justru yang
yang menghalang-halangi itu malah orang dari luar sini, bukan orang sini, orang bukan masyarakat di sini. Itulah kita antisipasi. Kebetulan juga ada FKPM, kita berikan apa namanya untuk pengamanan itu, dan koordinasi dengan tentu Polsek, Koramil, dari juga Satpol PP, kita juga oh ya memang sudah ada izinnya itu kita kawal gitu loh. Jangan sampai diganggu yang sudah toleransinya yang sudah baik kok diganggu aja mau segelintir provokasi, itulah yang kita cegah. Jangan masuk di sini. Ya, tidak boleh masuk di sini kalau bukan orang sini. Kumpulkan saya RT-nya, saya kumpulkan. Oh, bukan ada orang-orang sini, Pak. Ya itulah fungsi kita, guyub rukunnya. Ada saling isi mengisi. Nah, kalau ada yang mau mengganggu itu ya kaitan radikalisme itu kan masih ada saja radikalisme. Nah, tapi alhamdulillah, puji Tuhan sekarang sudah tidak ada lagi kegiatan yang kayak gitu. Dengan sudah dirangkul oleh pemerintah. Gitu. Apalagi yang masih ada pertanyaan kaitan dengan toleransi, yaitu tadi memang kita di sini itu mengedepankan itu tadi saling saling komunikasi yang penting. Kalau anak rembug ya dirembug, jangan terus ujug-ujug terus bertindak sendiri gitu lah. Yeah. Kuncinya komunikasi. Komunikasi. Ya. Kalau orang komunikan, kalau mungkin ada yang jurusan komunikasi jarum omongan kalau nyaut ya berarti nyantol. Tapi kalau enggak malah orang ngrungoknya metu kuping kiri, kaki kanan ya dari gini ya. Itulah komunikasi kuncinya. Jadi satu, tidak saling kita menjelek-jelekkan apapun agamanya. Iya. Malah kita, seperti saya hidupkan dupa itu pada seneng malah warung banget ya Pak gitu lah. Padahal sini mesti saya tuh dupa itu kan nanti banyak itu anu nih ya apa ya itu tadi ya sudah tahu wong mau agama nih Hindu kok pun masa yuk kon ini kan gitu lah. Ya. Tapi saya selaku RW kalau ada sambutan-sambutan di keseripan apapun kegiatan di RW, saya selalu juga menggunakan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, kan tidak semua ya memang cuma salam toh. Salam itu kan semua semoga kita dalam keadaan selamat kan gitu lah. Bener. Jadi orang doa wong kayak Om Swastiastu itu enggak, semoga dalam keadaan selamat. Oh iya. Iya. Ya, jadi artinya itu seperti Assalamualaikum itu. Ya mudah-mudahan kegiatan yang baik ini memang saya paham banget kalau Universitas Raden Mas Shahid ini baik yang mendukung satu-satunya universitas Hindu sekolah tinggi Hindu di negeri kan adalah dari Raden Mas Shahid Jogja sama yang di Solo ini. Luar biasa. Jadi yang ada di Klaten itu dulu kan belum negeri, itu ya sekarang sudah menjadi negeri. Yang mendukung itu adalah dari Raden Mas Shahid sini sama yang dari Jogja. Ini saya senang mengucapkan terima kasih kemarin ya. Dan saya mudah-mudahan tetap juga berkontribusi di UIN. Iya. Pasti. Yeah. Jadi itu tadi ya podcast kita sama Pak Ida, bincang-bincang singkat, seru banget. Ternyata ikatannya UIN sama Pak Ida ini ternyata erat sekali ya. Masya Allah. Rektornya muda luar biasa. Wah, luar biasa. Ya, rektornya masih muda tapi energik banget. Wah, luar biasa sekali. Salam sama Pak Faisal juga, ini sama rekan-rekan. Wah ya. Semoga pembicaraan kita pada hari ini bisa membuat teman-teman semua dapat insight. Iya, dapat insight. Ya mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau memang nanti ada lagi kekurangan, saya terbuka. Tapi ya itu tadi mungkin di WA apa dulu, enggak apa-apa, enggak perlu harus telepon, enggak apa-apa, sekarang udah canggih kan ya. Nah. Yang penting ya, saya tidak akan harus pakai surat ini loh, tidak. Yang penting kita memang ya membina, mendidik dan memberikan suatu memang kewajiban ya.
supaya juga tidak salah paham Hindu itu opo toh kan gitu lah. Oh iya. Luar Oke, biasa ampun. sekali. Ya. Sambung. Ya, terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga semua makhluk ciptaan Tuhan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Amin.